Inilah kisah nyata yang jarang terungkap. Tentang seorang kakek tua yang rela berjalan jauh setiap hari hanya untuk mencari sesuap nasi. Perjalanan hidupnya penuh air mata, pengkhianatan, dan rahasia besar yang akhirnya terkuak di usia senja. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi cermin tentang arti perjuangan, keluarga, dan pengorbanan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup. Dan tulis juga di kolom komentar kamu berasal dari kota mana, supaya kita bisa saling mengenal lewat kisah ini. Di sebuah desa kecil yang sepi, hiduplah seorang kakek bernama Sastro. Tubuhnya sudah membungkuk, rambutnya memutih, namun setiap pagi ia tetap bangun sebelum matahari terbit. Dengan langkah perlahan, ia berjalan puluhan kilometer menuju kota untuk menjajakan dagangannya. Keranjang bambu buatan tangannya sendiri. Sastro tidak punya siapa-siapa lagi di rumahnya. Istrinya sudah lama meninggal dan anak tunggalnya memilih merantau tanpa pernah kembali. Sejak saat itu, Sastro hanya ditemani sepi dan suara ayam jago. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Tangannya yang keriput tetap cekatan menganyam bambu, lalu memikul hasil karyanya di atas pundak yang sudah rapuh. Setiap orang yang melihatnya di jalan sering bertanya-tanya, mengapa kakek itu masih berjualan di usia setua itu? Namun Sastro selalu menjawab dengan senyum tipis. Selama napas masih ada, saya harus berusaha. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyimpan luka yang dalam. Sesampainya di kota, Sastro duduk di pinggir pasar. Panas matahari membakar kulitnya, keringat membasahi bajunya yang lusuh. Tidak semua orang mau membeli, sebagian hanya menawar dengan harga sangat rendah. Kadang dagangannya tidak laku sama sekali, dan ia pulang dengan kantong kosong. Namun ada satu hal yang membuat Sastro tetap kuat, harapan. Harapan bahwa suatu hari anaknya akan pulang, menemuinya dan berkata, "Bapak, aku kembali." Harapan itu yang membuat kakinya terus melangkah, meski tubuhnya semakin lemah. Di malam hari, ketika lampu minyak kecil menerangi rumahnya yang reyot, Sastro menatap foto keluarganya. Ia membelai bingkai kayu itu dengan lembut, seolah ingin menyentuh masa lalu yang hangat. Di balik senyum pasrahnya, tersimpan rahasia besar yang belum pernah diketahui siapapun. Rahasia yang kelak akan mengubah seluruh jalan cerita hidupnya. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlari-larian, dan suara klakson becak saling bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sastro duduk dengan keranjang bambu di hadapannya. Ia menunggu dengan sabar, meski orang-orang lebih tertarik membeli barang modern daripada hasil tangan tuanya. Seorang ibu muda mendekat, melihat-lihat keranjang. "Berapa, kek?" tanyanya. Sastro menyebut harga yang sebenarnya sudah sangat murah. Namun si ibu malah menawar setengah harga. Sastro tersenyum getir. Baginya, lebih baik barang itu dibeli murah daripada tidak laku sama sekali. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan keranjang, lalu menerima beberapa lembar uang lusuh. Setelah ibu itu pergi, Sastro menarik napas panjang. Ia menghitung uangnya dengan hati-hati. Hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan minyak tanah. Tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan orang lain. Di sudut pasar, ada sekelompok pemuda yang memperhatikannya. Mereka berbisik-bisik, sebagian menertawakan Sastro yang masih bekerja keras di usia tua. "Kasihan, ya, sudah tua masih harus berjualan," kata salah satu dari mereka. Namun di balik ejekan itu, ada satu pemuda yang tampak iba. Namanya Ardi, seorang penjual buah. Ia sering melihat Sastro pulang dengan langkah gontai, membawa dagangan yang tersisa. Hari itu Ardi mendekat dan menyapa. "Kakek, kalau tidak laku semua, biar saya bantu titip jual di lapak saya." Sastro terkejut, matanya berkaca-kaca. Sudah lama tidak ada orang yang peduli padanya. Dengan suara lirih ia menjawab, "Terima kasih, nak." Kakek tidak bisa membalas apa-apa selain doa. Ardi hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Sastro dengan hangat.
Namun Sastro tidak tahu, pertemuannya dengan pemuda itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang perlahan membuka tabir rahasia hidupnya. Malam itu, setelah pulang dari pasar, Sastro berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang sepi. Bulan menggantung pucat di langit, sementara jangkrik bernyanyi di sawah. Di punggungnya masih tergantung beberapa keranjang yang tak laku terjual. Nafasnya tersengal, lututnya terasa semakin lemah. Namun begitu sampai di rumah reyotnya, ia tetap menyalakan lampu minyak kecil dan menanak nasi seadanya. Sambil menunggu air mendidih, ia menatap foto tua yang tergantung di dinding. Foto dirinya bersama istrinya dan anak semata wayangnya, Bagas. Sudah lebih dari 10 tahun Bagas tidak pernah pulang. Terakhir kali ia pamit ingin bekerja di kota besar. Sejak itu, tak ada kabar. Surat yang dulu sesekali datang pun kini menghilang tanpa jejak. Bagas, di mana kamu sekarang, nak? Bisik Sastro pelan, seolah foto itu bisa mendengar. Ada getir di suaranya, namun juga kerinduan yang begitu dalam. Di pasar tadi, kata-kata Ardi terngiang di kepalanya. Pemuda itu benar-benar berbeda dari yang lain. Sikap baiknya membuat Sastro merasakan hangatnya perhatian manusia lagi. Meski hanya sebentar, senyum Ardi mampu menyingkirkan sepi yang selama ini menjerat. Namun malam itu, sebelum ia tidur, Sastro menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat merapikan tumpukan anyaman bambu, ia menemukan sebuah amplop tua terselip di antara bahan-bahan. Amplop itu sudah berdebu, warnanya kecoklatan. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat yang belum pernah ia baca. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Bagas. Isinya singkat, namun cukup membuat jantung Sastro berdegup kencang. Bapak, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin akan membuat Bapak kecewa. Jika suatu hari Bapak menemukan surat ini, mungkin hidupku sudah berubah selamanya. Sastro terdiam. Surat itu tanpa tanggal, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hanya kalimat-kalimat samar yang menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bagas? Mengapa surat itu baru ditemukan sekarang? Malam itu Sastro tidak bisa memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan anaknya. Keesokan paginya, mata Sastro masih sembab karena semalaman tak bisa tidur. Surat dari Bagas itu terus berputar di kepalanya. Ia duduk di beranda rumah reyotnya, menatap jalan setapak yang biasa dilewatinya menuju pasar. Angin pagi terasa dingin, tapi hatinya jauh lebih dingin. Kenapa kamu menulis begitu, Bagas? Gumamnya lirih. Dengan langkah berat, ia kembali memikul keranjang bambu. Kali ini, pikirannya tidak lagi fokus pada dagangan, melainkan pada misteri yang baru saja ia temukan. Sesampainya di pasar, Ardi langsung menyambut. Pemuda itu melihat wajah Sastro yang tampak lebih letih dari biasanya. Kakek, apa ada yang terjadi? Wajahmu berbeda hari ini, tanya Ardi dengan tulus. Sastro hanya tersenyum samar. Hanya kurang tidur, nak. Ia tidak berani menceritakan tentang surat itu karena takut membuka luka yang belum pasti. Hari berjalan lambat. Dagangan hanya laku sedikit, dan sisanya kembali dipanggul. Namun kali ini, Ardi ikut menemaninya pulang sampai ke ujung desa. Dalam perjalanan mereka berbincang. Ardi menceritakan hidupnya yang juga penuh perjuangan. Ia pernah ditinggalkan ayahnya sejak kecil, dan ibunya harus banting tulang untuk membesarkannya. Mendengar cerita itu, Sastro merasa ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan pemuda ini. Sesampainya di rumah, Sastro memberanikan diri menunjukkan foto tua keluarganya pada Ardi. Inilah anakku, Bagas. Sudah lama ia tidak pulang. Terakhir aku mendengar dia merantau di kota besar. Ardi menatap foto itu lama sekali. Matanya melebar, lalu ia menelan ludah. Kakek, nama anakmu Bagas? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Ya, ada apa denganmu, nak? Ardi menunduk, tampak ragu untuk bicara. Namun akhirnya ia berujar pelan. Aku pernah mendengar nama itu dari seseorang di kota. Dan ceritanya tidak sederhana. Jantung Sastro berdetak lebih cepat.
Kata-kata Ardi seakan membuka pintu baru menuju jawaban yang selapasi yang dia sariki. Pada serasa takut sekaligus penasaran nih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bagas selama ini? Sastro duduk di kursi bambu yang mulai rapuh, menatap Ardi dengan tatapan penuh tanda tanya. Angin sore berhembus masuk lewat celah dinding rumahnya yang reyot. Suasana hening, hanya suara burung sore yang terdengar. Apa maksudmu, nak? Tanya Sastro dengan suara serak. Ardi menelan ludah. Wajahnya ragu, tapi ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. Beberapa tahun lalu, saat aku membantu paman berdagang di kota, aku sering mendengar nama Bagas disebut-sebut. Orang-orang bilang dia pernah bekerja di sebuah perusahaan besar, tapi kemudian terlibat masalah yang cukup berat. Sastro terdiam, kedua tangannya gemetar. Masalah apa maksudmu? Ardi menunduk, suaranya pelan. Aku tidak tahu. Pasti, kek, tapi katanya ada urusan uang. Banyak orang dirugikan. Lalu tiba-tiba dia menghilang, seperti ditelan bumi. Dada Sastro terasa sesak. Selama ini ia menunggu anaknya pulang dengan harapan, tapi ternyata kabar yang datang begitu menusuk hati. Tidak mungkin. Bagas bukan anak yang seperti itu, ucapnya sambil menggeleng-geleng. Ardi mencoba menenangkan. Aku juga tidak tahu kebenarannya. Itu hanya cerita yang beredar. Bisa jadi fitnah. Tapi yang jelas, nama Bagas pernah jadi perbincangan di kota. Air mata menetes dari sudut mata Sastro. Ia memegang foto tua itu erat-erat, seakan takut kehilangannya. Dalam hati ia berperang antara percaya dan tidak percaya. Anak yang ia besarkan dengan kasih sayang, yang selalu ia ajari kejujuran, kini dituduh melakukan hal yang hina. Malam itu, Sastro duduk lama di depan rumah. Ia menatap bintang di langit, seolah mencari jawaban. Bagas, kalau benar semua ini fitnah, pulanglah. Bapak akan menunggumu sampai kapanpun. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, ada rahasia kelam yang sedang menunggu untuk terbongkar. Dan rahasia itu bisa saja mengubah segalanya, bukan hanya tentang Bagas, tapi juga tentang dirinya sendiri. Hari berikutnya, Sastro kembali ke pasar dengan pikiran yang kacau. Langkahnya terasa lebih berat, seolah setiap ingatan tentang Bagas menambah beban di pundaknya. Sesampainya di lapak sederhana, ia menata keranjang bambu sambil melamun. Ardi datang menghampiri, membawa 2 buah pisang goreng hangat. Kakek harus makan dulu. Jangan terlalu dipikirkan, katanya. Sastro menerima dengan senyum tipis, meski wajahnya tetap muram. Terima kasih, nak, tapi hatiku gelisah. Kalau benar Bagas terlibat masalah, kenapa ia tidak pulang? Kenapa memilih? Diam. Ardi menunduk lalu duduk di samping Sastro. Aku sempat mendengar kalau setelah masalah itu, ada orang yang mencari-carinya. Katanya Bagas meninggalkan kota dengan tergesa. Ada yang bilang ia keluar negeri, ada juga yang bilang ia bersembunyi di tempat yang jauh. Mata Sastro berkaca-kaca. Jadi selama ini aku menunggu anak yang mungkin sudah tidak pernah ingin kembali? Suaranya serak, hampir pecah. Saat itu, seorang lelaki tua penjual obat keliling tiba-tiba lewat. Ia menatap Sastro lama sekali, seakan mengenali wajahnya. Kamu ayahnya Bagas? Tanyanya tiba-tiba. Sastro terkejut. Iya, Pak. Apa Bapak kenal anak saya? Lelaki itu menghela napas panjang. Aku pernah melihatnya bertahun-tahun lalu di sebuah kota pelabuhan. Wajahnya muram, seperti orang yang sedang dikejar bayangan masa lalu. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita bersamanya. Mereka tampak sangat terburu-buru. Degup jantung Sastro semakin cepat. Ini adalah petunjuk pertama yang jelas setelah sekian lama. Bagas masih hidup, dan ada seorang wanita misterius di sisinya. Siapa dia? Istri, teman, atau seseorang yang membawa masalah baru? Sastro terdiam, matanya menerawang jauh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan harapan sekaligus ketakutan. Benang kusut itu mulai menampakkan ujungnya, tapi ia tahu, kebenaran yang akan muncul mungkin tidak semanis yang ia harapkan. Sejak mendengar cerita dari penjual obat keliling itu, hati Sastro tidak tenang.
Bayangan tentang Bagas bersama seorang wanita misterius terus menghantuinya. Malam-malamnya kembali panjang, ditemani suara jangkrik dan lampu minyak yang berkedip lemah. Keesokan harinya di pasar, Sastro memberanikan diri bertanya pada beberapa orang yang pernah merantau ke kota pelabuhan. Sebagian tidak tahu apa-apa, tapi seorang pedagang kain tua mengaku pernah mendengar nama Bagas. Kalau aku tidak salah, anakmu itu pernah tinggal bersama seorang wanita muda bernama Ratna, kata pedagang kain itu sambil menata dagangannya. Orang-orang bilang mereka hidup sederhana, tapi penuh rahasia. Ada yang percaya Ratna adalah alasan Bagas menghilang dari kota besar. Nama Ratna itu menancap kuat di kepala Sastro. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Apakah dia hanya teman atau seseorang yang membawa Bagas semakin jauh dari keluarga? Ardi yang sejak tadi ikut mendengarkan merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin wanita itu punya hubungan erat dengan masalah Bagas dulu. Tapi bisa juga dia yang menolong Bagas keluar dari kesulitan. Sastro mengangguk pelan, tapi wajahnya muram. Apapun alasannya, aku hanya ingin tahu apakah anakku masih hidup dengan baik atau justru makin terjerat masalah. Hari itu, Sastro memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ia duduk di rumah reyotnya sambil menatap surat lama dari Bagas. Kata-kata samar di dalamnya kini terasa semakin nyata. Aku terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin membuat Bapak kecewa. Sambil menggenggam surat itu, Sastro berbisik lirih. Bagas, apakah wanita itu bagian dari keputusan yang membuatmu menjauh dariku? Angin malam berhembus kencang, seolah menjawab dengan dingin. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang. Sastro merasa rahasia besar yang disimpan anaknya sedang perlahan-lahan mendekat padanya, menunggu saat yang tepat untuk terbuka. Beberapa hari kemudian, pasar kembali ramai. Namun pikiran Sastro masih tertambat pada nama yang baru ia dengar. Ratna. Nama itu seperti pintu baru menuju rahasia Bagas siang itu. Sastro duduk termenung di lapaknya. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang menjual rempah-rempah menatapnya lama. Kakek, wajahmu mirip seseorang yang dulu sering disebut-sebut di pelabuhan, katanya pelan. Sastro menoleh cepat. Siapa yang kau maksud? Seorang pemuda bernama Bagas. Ia tinggal dengan wanita bernama Ratna. Aku pernah mengantar rempah ke rumah kontrakan mereka. Ratna itu orangnya baik, tapi menyimpan kesedihan. Seingatku, ia sering menangis diam-diam. Sastro menelan ludah, hatinya berdebar. Apa kau tahu kenapa mereka begitu? Pria itu menghela napas. Yang kudengar, Bagas dan Ratna sedang berusaha lari dari masalah besar. Ada orang-orang yang mencarinya, katanya karena utang dan sebuah kesalahan di masa lalu. Ucapan itu menusuk hati Sastro. Rasa bersalah tiba-tiba menghantamnya, apakah ia gagal mendidik Bagas hingga anak itu terjerat jalan berliku? Malamnya, Sastro menceritakan semua pada Ardi. Pemuda itu terdiam, lalu berkata, kalau benar Bagas masih hidup bersama Ratna, mungkin satu-satunya cara untuk tahu kebenarannya adalah pergi ke kota pelabuhan itu sendiri. Sastro memandang rumah reyotnya, lalu keranjang-keranjang bambu yang sudah ia anyam. Usianya memang tua, tubuhnya lemah, tapi tekadnya semakin menguat. Jika itu satu-satunya cara untuk menemukan anakku, maka aku harus melakukannya. Di wajahnya ada garis lelah bercampur harapan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sastro punya tujuan baru, mencari jejak Bagas dan Ratna, meski harus menempuh perjalanan panjang. Namun ia tidak tahu, perjalanan itu bukan hanya akan mempertemukannya dengan anaknya, tapi juga membuka rahasia gelap yang bisa menghancurkan hatinya. Pagi itu, Sastro duduk lama di beranda rumahnya. Keranjang-keranjang bambu yang biasanya ia pikul ke pasar kini tergeletak begitu saja. Matanya menatap kosong ke jalan setapak yang berdebu. Sejak semalam, hatinya sudah bulat. Ia harus berangkat ke kota pelabuhan untuk mencari jejak Bagas dan wanita bernama Ratna.
Namun keputusan itu bukan tanpa ragu. Tubuhnya yang renta jelas tidak lagi sekuat dulu. Perjalanan jauh bisa saja merenggut sisa tenaganya, tapi kerinduan pada Bagas mengalahkan semua ketakutan. Ardi datang membawa kabar. "Kek, aku sudah bertanya pada kenalan di kota. Mereka bilang masih ada orang-orang tua yang mungkin mengenal Ratna. Kalau kakek mau, aku bisa ikut menemani." Sastro menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku tak ingin merepotkanmu. Kau punya hidup sendiri." Ardi menggeleng cepat. "Biar aku anggap ini balasan atas kebaikanmu. Aku melihatmu seperti kakekku sendiri." Kata-kata itu membuat hati Sastro hangat. Ada rasa syukur karena masih ada yang peduli padanya di usia senja. Akhirnya, ia menerima tawaran Ardi. Hari-hari berikutnya ia menyiapkan perjalanan. Uang tabungan kecil hasil berjualan keranjang ia kumpulkan. Ia menjual sebagian alat anyamnya, hanya menyisakan sedikit untuk dikenang. Malam demi malam ia berdoa, memohon agar diberi kekuatan. Di hari keberangkatan, tetangga-tetangga desa heran melihat Sastro berpakaian rapi dengan tas kain tua di punggung. "Mau kemana, Pak Tua?" tanya seorang ibu. Sastro hanya tersenyum tipis. "Mencari anak yang hilang." Ucapan sederhana itu membuat orang-orang terdiam. Mereka melihat punggung bungkuk Sastro perlahan menjauh, ditemani Ardi yang setia di sampingnya. Langkah itu tampak berat, tapi tekad di dalamnya tak tergoyahkan. Namun jauh di hati kecilnya, Sastro tahu perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan Bagas. Ia merasakan firasat, ada kebenaran pahit yang menantinya di ujung jalan. Kereta tua itu berderak pelan meninggalkan stasiun desa. Sastro duduk di dekat jendela, menatap sawah yang berlari mundur. Di sampingnya, Ardi sibuk menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus dan air minum. Bagi Sastro, ini adalah perjalanan terjauh setelah sekian lama. Tubuhnya terasa kaku, tapi hatinya dipenuhi campuran antara harapan dan kecemasan. "Apakah aku benar-benar siap menghadapi apapun yang akan kutemukan nanti?" Batinnya bergema. Sepanjang perjalanan, Sastro banyak diam. Sesekali Ardi mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang masa kecilnya. Namun sesekali juga ia memperhatikan Sastro yang tampak menahan rasa sakit di lututnya. "Kalau terlalu lelah, bilang ya, Kek," ujar Ardi penuh perhatian. Sastro hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa menahan rasa sakit, Nak. Yang berat itu bukan di badan, tapi di hati." Setelah menempuh setengah hari perjalanan, mereka tiba di sebuah kota persinggahan. Di sana mereka harus berganti kendaraan menuju pelabuhan. Uang tabungan Sastro semakin menipis, membuatnya harus berhitung cermat. Bahkan untuk makan malam, mereka hanya berbagi seporsi sup sederhana. Namun di tengah keterbatasan itu, ada kejadian yang membuat hati Sastro bergetar. Saat berjalan menuju penginapan murah, ia melihat seorang pemuda dengan wajah sekilas mirip Bagas. Langkahnya terhenti, matanya membesar. "Bagas!" panggilnya lirih. Pemuda itu menoleh, tapi ternyata orang lain. Hanya wajah asing yang kebetulan mirip. Sastro terdiam lama, lalu menghela napas berat. Ardi menepuk bahunya lembut. "Sabar, Kek. Kita akan menemukannya di waktu yang tepat." Malam itu, di kamar penginapan yang sempit, Sastro tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, memikirkan kembali surat samar dari anaknya. Kata-kata itu seakan menuntun, tapi juga menakutkan. Ia sadar, semakin dekat ke pelabuhan, semakin besar kemungkinan rahasia kelam itu akan terbuka. Dan ia pun bertanya dalam hati, siapkah dirinya menerima kenyataan yang mungkin jauh dari harapan? Kereta berhenti di stasiun terakhir sebelum pelabuhan. Dari sana, Sastro dan Ardi melanjutkan perjalanan dengan bas reyot yang penuh sesak. Bau asin laut mulai tercium ketika kendaraan itu mendekati pantai. Jantung Sastro berdebar lebih cepat. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban tentang Bagas. Setibanya di kota pelabuhan, suasana berbeda dari desanya.
Jalanan ramai dengan pedagang ikan, nelayan yang berteriak menawarkan hasil tangkapan, dan suara ombak menghantam dermaga. Bagi Sastro, ini dunia yang asing sekaligus menegangkan. Mereka menyewa kamar kecil di sebuah losmen murah. Setelah beristirahat, sebentar, Ardi mengajak Sastro berkeliling mencari informasi. Mereka mendatangi warung-warung tua, berharap ada yang mengenal nama Bagas atau Ratna. Di sebuah warung kopi dekat dermaga, seorang pria tua penjaga warung menatap mereka lama. Bagas? Aku pernah dengar nama itu. Dulu ada pemuda dengan seorang wanita bernama Ratna, tinggal di kontrakan dekat gudang pelabuhan. Mereka jarang bergaul, tapi sering tampak cemas, seperti takut pada sesuatu. Mata Sastro berbinar, ada secercah harapan. Apakah mereka masih di sana? Tanyanya tergesa. Pria tua itu menggeleng pelan. Entahlah, itu sudah bertahun-tahun lalu. Suatu malam, mereka pergi terburu-buru, meninggalkan kontrakan tanpa kabar. Sastro terdiam, tangannya mengepal. Lagi-lagi ia terlambat. Bagas selalu meninggalkan jejak samar tapi tak pernah nyata. Saat mereka hendak keluar dari warung, seorang nelayan muda yang duduk di pojok menyela. Aku tahu Ratna. Setahuku dia masih ada di kota ini. Kadang aku melihatnya membantu di pasar ikan. Kalau kau benar-benar mencarinya, mungkin dia kunci untuk menemukan Bagas. Sastro hampir tidak percaya dengan telinganya. Setelah sekian lama, akhirnya ada petunjuk yang lebih jelas. Nama Ratna kini bukan hanya bayangan, tapi sosok yang nyata, hidup, dan mungkin masih bisa ditemui. Malam itu, di losmen kecilnya, Sastro duduk lama sambil menatap laut dari jendela. Bagas. Jika Ratna masih di sini, berarti aku semakin dekat denganmu. Pagi buta pasar ikan di kota pelabuhan sudah ramai. Bau asin laut bercampur amis ikan segar memenuhi udara. Nelayan sibuk menurunkan hasil tangkapan, sementara para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Di tengah keramaian itu, Sastro berjalan pelan ditemani Ardi. Matanya terus mencari, berharap menemukan sosok wanita yang disebut bernama Ratna. Ardi lebih sigap. Ia bertanya kepada beberapa pedagang, menunjukkan foto tua Bagas yang selalu disimpan Sastro. Sebagian menggeleng, sebagian lagi hanya menatap heran. Namun seorang pedagang perempuan akhirnya memberi petunjuk. Ratna, aku kenal. Dia sering membantu mengangkat ikan di kios sebelah. Orangnya ramah, tapi wajahnya selalu terlihat menyimpan duka. Sastro langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana, terlihat seorang wanita paruh baya dengan rambut terikat sederhana, sibuk menimbang ikan. Meski wajahnya letih, sorot matanya tegas. Ada sesuatu dalam raut itu yang membuat dada Sastro bergetar. Ardi berbisik, "Kek, mungkin dia Ratna." Dengan langkah gontai, Sastro mendekat. Suaranya gemetar saat bertanya, "Permisi, apakah kau?" "Ratna?" Wanita itu terkejut, berhenti, menimbang ikan, lalu menatap wajah Sastro lama sekali. Matanya melebar, seperti melihat hantu dari masa lalu. "Bapak ini siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Sastro membuka kain kecil yang berisi foto tua Bagas. Ia tunjukkan dengan tangan, "Hyameta, aku ayahnya, ayah Bagas. Katakan padaku, apakah kau mengenalnya?" Ratna menutup mulutnya, air mata langsung menetes. Ia mundur selangkah, lalu duduk di kursi kayu dengan tubuh gemetar. Ya Tuhan, setelah sekian lama, akhirnya, Ardi buru-buru membantu menenangkan, sementara Sastro hanya bisa menatap dengan hati berdebar. Pertemuan itu adalah awal dari jawaban yang selama ini ia cari. Namun ia tahu, setiap air mata Ratna menyimpan cerita besar. Dan malam nanti Ratna akhirnya berjanji akan menceritakan semuanya. Tentang Bagas, tentang masa lalu, tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam itu, di sebuah warung kopi sederhana dekat pelabuhan, Sastro duduk berhadapan dengan Ratna. Lampu gantung berwarna kuning temaram
membuat suasana terasa sendu. Ardi duduk di samping, ikut menjadi saksi pertemuan yang begitu menegangkan. Ratna menunduk lama sebelum akhirnya membuka suara. "Bapak, maafkan aku. Aku seharusnya datang sejak lama, tapi aku takut. Aku takut menghadapi keluarga Bagas, terutama Bapak." Sastro menghela napas berat. "Yang ingin ku ketahui hanya satu, Nak. Bagaimana keadaan anakku? Apa benar dia masih hidup?" Ratna terdiam sejenak, lalu meneteskan air mata. "Bagas masih hidup. Setidaknya terakhir kali aku bersamanya. Tapi jalan hidupnya tidak lagi mudah, Pak. Dia terjerat masalah besar di perusahaan tempatnya bekerja dulu. Semua bermula dari rekan kerjanya yang menjerumuskan, membuat seolah-olah Bagas yang bersalah dalam kasus penggelapan uang." Sastro menatap kosong ke meja kayu. Hatinya sakit mendengar tuduhan itu. "Jadi, benar dia difitnah?" Ratna mengangguk pelan. "Awalnya begitu, tapi keadaan semakin memburuk. Bagas putus asa, dan dalam keputusasaannya, dia benar-benar melakukan hal yang salah. Ia kabur dengan sejumlah uang karena takut ditangkap dan dipenjara. Uang itu untuk bertahan hidup juga untukku." Suaranya tercekat, tangannya gemetar. Ardi menatap Ratna tajam. "Lalu sekarang di mana Bagas?" Ratna menutupi wajahnya. "Itulah yang tidak aku tahu. Setelah beberapa tahun hidup berpindah-pindah, suatu malam Bagas menghilang. Ia meninggalkanku tanpa kabar. Yang tersisa hanya pesan singkat, 'Jangan cari aku demi keselamatanmu.'" Air mata Sastro jatuh, membasahi pipinya yang keriput, harapan dan ketakutan bercampur jadi satu. Anak yang ia tunggu puluhan tahun ternyata hidup dalam pelarian, meninggalkan jejak luka di mana-mana. Ratna menatap Sastro penuh rasa bersalah. "Aku tahu Bapak kecewa, tapi aku tidak punya keberanian untuk melupakan Bagas. Dia bukan hanya orang yang kucintai, dia juga ayah dari anakku." Ucapan terakhir itu membuat Sastro dan Ardi terperanjat. "Anak?" Kata-kata Ratna menggema di ruangan kecil itu, membuat suasana hening seketika. Sastro terbelalak, sementara Ardi hampir tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Anak? Maksudmu, Bagas punya anak darimu?" Suara Sastro bergetar antara bahagia dan bingung. Ratna mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Pak, seorang anak laki-laki. Namanya Raka. Usianya sekarang sudah belasan tahun. Bagas sempat menggendongnya saat lahir, tapi tidak lama kemudian ia menghilang. Sejak itu aku membesarkan Raka seorang diri." Sastro menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ada kebahagiaan bahwa ia sebenarnya masih punya keturunan, seorang cucu yang tidak pernah ia tahu. Namun di sisi lain, luka lama semakin terasa dalam. Bagas pergi meninggalkan anak dan istrinya tanpa jejak. Ardi mencoba menenangkan suasana. "Kek, berarti kau tidak hanya mencari anak, tapi juga cucu yang selama ini tersembunyi." Ratna menatap Sastro penuh penyesalan. "Aku ingin mempertemukan kalian sejak dulu, tapi aku takut. Takut Bapak akan membenciku, karena Bagas memilihku lalu terseret dalam masalah besar itu." Sastro menggeleng pelan, matanya basah. "Nak, aku tidak punya alasan untuk membencimu. Kau sudah berjuang membesarkan cucuku tanpa Bagas di sisimu. Justru aku yang seharusnya berterima kasih." Ratna menangis semakin keras. "Pak, Raka sering bertanya tentang ayahnya. Aku hanya bisa menjawab samar. Tapi kini, dengan Bapak di sini, mungkin waktunya ia tahu kebenaran." Malam itu keputusan penting dibuat. Ratna berjanji akan mempertemukan Sastro dengan cucunya. Sastro merasakan degup jantungnya begitu kencang seakan ia kembali muda. Bayangan wajah Bagas kecil muncul di kepalanya dan ia bertanya-tanya, apakah Raka mirip ayahnya? Namun jauh di dalam hati, Sastro juga diliputi rasa takut. Jika cucu itu benar-benar mirip Bagas, berarti masa lalu yang kelam bisa saja kembali menghantui. Pagi itu, udara di pasar ikan terasa lebih segar dari biasanya. Namun bagi Sastro, detak jantungnya justru semakin kencang. Ratna telah berjanji mempertemukannya dengan Raka, cucu yang baru semalam ia ketahui keberadaannya. Mereka
menunggu di sebuah rumah sederhana di dekat pelabuhan. Pintu kayu terbuka pelan, dan muncullah seorang remaja laki-laki dengan wajah polos namun sorot mata tajam. Rambutnya sedikit berantakan, kulitnya legam karena sering membantu ibunya bekerja. "Raka, kemarilah." "Ini kakekmu," kata Ratna lirih. Menahan haru, Raka menatap Sastro dengan bingung. "Kakek?" Ucapannya ragu, seakan sulit percaya. Sastro berdiri, lututnya gemetar, lalu melangkah mendekat. Ia menatap wajah Raka dengan mata berkaca-kaca. Ada garis wajah Bagas di sana, dari bentuk mata hingga cara tersenyumnya yang samar. Air mata langsung mengalir di pipi Sastro. "Ya nak, aku kakekmu. Aku ayah dari Bagas," katanya serak. Suaranya bergetar menahan tangis. Raka terdiam beberapa detik lalu menunduk. "Ayah? Aku tidak pernah mengenalnya. Yang aku tahu, orang-orang bilang ayah kabur, meninggalkan ibu dan aku. Apa benar begitu?" Pertanyaan itu menusuk hati Sastro. Ia menoleh ke Ratna, yang tampak menahan tangis. Sastro akhirnya menghela napas panjang. "Ayahmu bukan orang jahat, nak. Dia memang pernah salah, tapi dia juga korban keadaan. Yang jelas, dia sangat mencintaimu, meski caranya salah." Raka menatap Sastro, matanya berkilat oleh emosi yang campur aduk. Kalau benar begitu, kenapa dia tidak pernah pulang? Kenapa membiarkan ibu menderita? Suasana menjadi hening. Sastro tidak punya jawaban pasti. Ia hanya bisa meraih bahu cucunya dengan tangan gemetar. "Nak, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban itu bersama-sama. Tapi percayalah, kau tidak sendirian lagi. Mulai sekarang, kau punya kakek yang akan selalu ada untukmu." Air mata Ratna jatuh deras. Raka menunduk, menahan gejolak di dadanya. Pertemuan itu bukan akhir dari pencarian, melainkan awal babak baru dalam kehidupan mereka. Hari-hari berikutnya, Sastro mulai sering menghabiskan waktu bersama Raka. Mereka duduk di tepi pantai, melihat ombak datang dan pergi. Sastro bercerita tentang masa kecil Bagas, tentang bagaimana ia dulu anak yang rajin membantu ibunya, tentang senyum polosnya saat belajar menganyam bambu. Raka mendengarkan dengan mata berbinar, meski sesekali ia menunduk. "Aku jadi bisa membayangkan ayah, walau aku belum pernah benar-benar merasakannya," katanya pelan. Sastro menepuk bahu cucunya dengan lembut. "Ayahmu bukan hanya sekadar nama, nak. Dia adalah bagian dari dirimu. Dan bagiku, kau adalah harapan yang selama ini hilang." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat mereka kembali dari pasar ikan, seorang pria asing dengan wajah keras menghampiri Ratna. Suaranya tajam, penuh ancaman. "Aku sudah dengar, kalian menyembunyikan orang tua dari Bagas. Jangan coba-coba cari masalah." Sastro dan Ardi langsung sigap berdiri di depan Ratna dan Raka. "Siapa kau? Apa urusanmu dengan anakku?" tanya Sastro. Suaranya gemetar tapi tegas. Pria itu menyeringai dingin. "Bagas punya banyak hutang, dan kalau dia tidak bisa membayar, keluarganya yang akan menanggung." Ucapan itu membuat darah Sastro berdesir. Raka menggenggam tangan ibunya erat-erat, wajahnya pucat. Ardi maju selangkah, mencoba mengusir pria itu. "Pergi, ini bukan waktunya mengganggu." Pria itu tertawa sinis. "Kalian kira bisa lari? Cepat atau lambat, masa lalu Bagas akan menyeret kalian juga." Ia lalu pergi, meninggalkan bayangan ancaman yang pekat. Malam itu, suasana rumah Ratna mencekam. Sastro duduk termenung, memandangi cucunya yang tertidur lelah di pangkuan ibunya. Hatinya bergemuruh. Ia merasa bukan hanya mencari anak yang hilang, tapi juga harus melindungi generasi baru dari dosa lama yang belum terselesaikan. Ia berbisik dalam hati, "Bagas, dimanapun kau berada, masalahmu kini telah sampai ke anak dan cucumu. Apakah kau tega membiarkan mereka menanggung semuanya sendiri?" Sejak kedatangan pria asing itu, rumah Ratna tidak lagi tenang.
Setiap malam, Sastro terjaga, matanya terus mengawasi pintu rapuh yang hanya terkunci dengan kayu sederhana. Raka mulai ketakutan, setiap suara keras di luar membuatnya berlari ke pelukan ibunya. Ardi mencoba menenangkan. Kek, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus mencari tahu siapa orang itu dan apa sebenarnya yang terjadi pada Bagas. Sastro mengangguk pelan. Aku juga ingin tahu. Selama ini aku menunggu anakku pulang, tapi ternyata yang datang adalah bayang-bayang hutang dan masalah. Keesokan harinya, mereka kembali ke pasar mencari informasi. Dari seorang nelayan tua, mereka mendengar kabar bahwa Bagas dulu pernah bekerja dengan seorang pria bernama Surya, orang yang terkenal licik dan kejam. Kalau hutang itu benar, kemungkinan besar Surya yang menjeratnya, kata si nelayan dengan wajah serius. Nama Surya langsung membuat Ratna pucat. Aku kenal dia. Surya adalah orang yang dulu mengatur semuanya. Bagas hanya korban awalnya. Tapi setelah itu, Bagas benar-benar terjerat sampai tidak bisa keluar. Sastro mengepalkan tangan keriputnya. Kalau begitu, Suryalah yang membuat anakku hancur. Dan sekarang, dia juga ingin menghancurkan cucuku. Sore itu, ancaman kembali datang. Pintu rumah Ratna diketuk keras. Surat kecil diselipkan di bawah pintu, bertuliskan singkat. Jika Bagas tidak menyerahkan diri, keluarga ini akan membayar dengan cara lain. Ratna menjerit kecil membaca surat itu, sementara Raka gemetar. Ardi meraih surat itu dengan marah. Kita tidak bisa diam lagi. Kita harus mencari Bagas. Hanya dia yang bisa menghentikan semua ini. Sastro menatap foto tua anaknya. Ada amarah, rindu, dan rasa sakit bercampur di sana. Bagas, kalau kau masih hidup, pulanglah. Jangan biarkan kami menanggung bebanmu. Pagi itu, langit pelabuhan diselimuti mendung. Suasana hati Sastro pun tak kalah kelam. Surat ancaman yang datang semalam membuatnya tak bisa tidur. Ia sadar, satu-satunya jalan untuk melindungi Ratna dan Raka adalah menemukan Bagas, apapun risikonya. Ardi mengusulkan rencana. Kek, aku punya kenalan yang bekerja di pelabuhan. Katanya, ada catatan penumpang lama yang bisa dilacak. Mungkin kita bisa menemukan jejak kemana Bagas pergi setelah meninggalkan kota ini. Mereka pun berangkat ke kantor kecil pencatatan kapal. Seorang petugas tua yang ramah membuka buku-buku besar berdebu. Setelah lama mencari, ia akhirnya menemukan sesuatu. Ada nama Bagas yang berangkat malam itu bertahun lalu. Tujuan kapalnya, kota seberang, tak jauh dari sini. Sastro menahan napas. Akhirnya ada petunjuk nyata. Berarti dia masih di negeri ini. Gumamnya lirih, namun kabar itu membawa dilema. Ratna tampak khawatir. Kalau Bagas memang ke sana, berarti Surya juga bisa mengetahuinya. Bisa jadi Bagas masih dalam bahaya. Raka yang ikut mendengar mencoba memberanikan diri. Kalau begitu, kita harus menemukannya sebelum orang-orang jahat itu lebih dulu menemukannya. Ayah harus tahu kalau aku ada di sini. Sastro menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Anak itu begitu mirip Bagas di masa muda, penuh semangat tapi juga rapuh. Nak, perjalanan ini tidak mudah, tapi kalau itu keinginanmu, kakek akan menemanimu sampai akhir. Malamnya, di losmen kecil, Sastro duduk termenung menatap laut dari jendela. Ombak bergemuruh, seolah membawa pesan dari jauh. Ia berbisik pada dirinya sendiri, Bagas, tunggulah, kami akan mencarimu. Bukan untuk menghakimimu, tapi untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir hancur. Fajar baru saja menyingsing ketika Sastro, Ratna, Raka, dan Ardi naik ke atas kapal kayu menuju kota seberang. Ombak bergelombang ringan, angin laut menusuk kulit, namun hati mereka jauh lebih bergolak daripada lautan di depan mata. Sastro duduk di geladak, memeluk tas kain tuanya. Ia menatap Raka yang berdiri di tepi kapal, matanya penuh semangat sekaligus cemas. Nak, kau harus kuat. Apapun yang kita temui nanti, ingatlah. Kau bukan sendirian, ucapnya lembut. Raka menoleh, lalu mengangguk. Aku hanya ingin bertemu ayah, entah untuk marah atau untuk memaafkan.
Tapi aku harus menemuinya. Ratna terdiam, air matanya menetes pelan. Ia tahu perjalanan ini bisa membawa jawaban, tapi juga luka baru. Ardi mencoba menguatkan mereka semua. Yang penting kita bersama. Jika kita menemukan Bagas, itu berarti kita menemukan kebenaran. Perjalanan laut itu terasa panjang. Sepanjang jalan, Sastro teringat kembali wajah Bagas kecil. Kenangan itu bercampur dengan surat samar yang dulu ia temukan, dan ancaman yang kini terus membayangi. Hatinya berdebar kencang antara rindu dan takut pada kenyataan yang akan terungkap. Saat kapal mendekati dermaga kota seberang, langit tiba-tiba mendung. Burung-burung camar beterbangan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan tanda misterius. Begitu mereka turun dari kapal, seorang lelaki tua di dermaga memandang lama ke arah Sastro. "Kau ayahnya Bagas?" tanyanya tiba-tiba dengan suara serak. Sastro terkejut, tubuhnya kaku. "Iya, apakah kau mengenal anakku?" Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menunduk. "Kalau begitu, bersiaplah. Bagas masih hidup, tapi hidupnya sekarang jauh berbeda dari yang kau bayangkan." Ucapan itu membuat jantung Sastro serasa berhenti berdetak. Semua mata saling berpandangan. Sebuah kebenaran besar tampak semakin dekat menunggu untuk diungkap. Lelaki tua itu menuntun Sastro dan rombongan melewati gang-gang sempit di kota seberang. Hati Sastro berdegup kencang, seolah setiap langkah mendekatkannya pada masa lalu yang ia cari. Ratna menggenggam tangan Raka erat-erat, sementara Ardi berjalan di belakang, menjaga mereka. Akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah kecil di tepi laut. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara batuk berat. Lelaki tua itu berbisik, "Dia ada di dalam, tapi bersiaplah, keadaan Bagas tidak seperti dulu." Sastro mendorong pintu perlahan. Matanya langsung berkaca-kaca. Di hadapannya, seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan duduk di kursi bambu. Wajahnya pucat, namun sorot matanya masih sama. Mata yang dulu ia kenal sebagai milik Bagas. "Bagas!" Suara Sastro bergetar, tubuhnya gemetar menahan air mata. Pria itu mendongak perlahan, lalu tatapannya jatuh pada ayahnya. Butuh beberapa detik sebelum bibirnya bergerak. "Bapak! Benarkah ini Bapak?" Tangis pecah. Sastro berlari tertatih, memeluk anaknya yang kini tinggal bayang-bayang dari sosok yang dulu gagah. Ratna menangis terseduh sementara Raka berdiri kaku, tidak tahu harus berkata apa. Bagas memandang cucunya mata berkaca-kaca. "Itu, anakku?" Raka maju selangkah, suaranya pelan namun tegas. "Aku Raka, anakmu. Ayah, kenapa kau meninggalkan kami?" Bagas terisak, menutupi wajahnya. "Maafkan aku pengecut. Aku lari dari kesalahan, aku takut. Aku ingin melindungi kalian, tapi akhirnya malah membuat kalian menderita." Sastro menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. "Cukup Bagas, kau sudah tersiksa terlalu lama. Apapun yang terjadi, kau tetap anakku, dan mereka ini keluargamu. Mulai sekarang, kita hadapi bersama." Air mata Ratna dan Raka mengalir deras. Untuk pertama kalinya, mereka berkumpul dalam satu ruangan, meski dengan luka yang masih terbuka. Tidak ada kepastian apakah hidup mereka akan membaik, tapi ada satu hal yang jelas. Keluarga yang tercerai-berai kini kembali dipertemukan. Di luar, ombak menghantam karang dengan keras, seolah menjadi saksi bahwa perjalanan panjang penuh air mata akhirnya menemukan akhir. Akhir yang pahit, tapi juga penuh harapan.